mereka menyatakan bahwa Yesus ini kerasukan setan. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlakulah ketetapannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah Engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia, kamu berkata, Dia
adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semakin seru kita mengikuti kisah yang kita baca dari Injil Yohanes, percakapan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, tentu yang seperti sudah saya katakan, yang berdebat, berdiskusi dengan Yesus, pertama-tama dan terutama adalah para pemimpin Yahudi. Itu berarti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Semakin seru perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi ini, terutama ketika sampai pada identitas Yesus. Dialog-dialog percakapan antara Yesus dengan mereka sesungguhnya mewahyukan jati diri siapakah Yesus. Sesudah Yesus menyatakan dirinya sebagai yang memerdekakan siapapun yang percaya kepadanya, memerdekakan dengan kemerdekaan sejati, seperti kita baca dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 32. Yesus juga menyatakan diri bahwa Ia memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang dari kematian. Itu yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 51. Kedua sabda itu saling erat terkait satu terhadap yang lain. Kasih karunia dan roh yang dicurahkan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya tidak hanya membebaskan, memerdekakan dari kuasa dosa, tetapi juga membebaskan kita dari kuasa kematian. Untuk itu, Yesus sudah mengundang siapapun yang percaya kepadanya untuk tinggal padanya. Itu yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 31. Dan sekarang ini Yesus menyatakan
orang akan mengalami kehidupan terbebaskan dari belenggu maut kalau mau tinggal di dalam firman-Nya pada Injil Yohanes bab 8 ayat 51. Persis disitulah kemudian para pendengarnya menjadi tersinggung. Bahkan ketika Yesus menempatkan diri dalam relasi dengan Bapa Abraham, mereka mulai mengatakan, umurmu belum genap 50 tahun dan engkau mengaku telah melihat Abraham. Apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus menghubungkan identitasnya dengan Bapa Abraham, bahkan mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mereka bahkan menuduh Yesus kerasukan setan. Tuduhan itu juga terkait dengan sabda Yesus yang menyatakan kalau orang menaati firman-Nya, maka ia akan hidup dan tidak akan mati. Lalu mereka mengatakan Abraham mati, para nabi mati, dan engkau bilang yang tinggal dalam firman-Mu tidak akan mati. Engkau sungguh-sungguh kerasukan setan. Itu tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hal ini orang-orang Yahudi ini mengalami yang disebut sesat pikir. Mereka keliru memahami bahwa ketika Yesus bicara tentang kematian, mereka hanya pikir tentang kematian secara fisik. Mereka tidak memahami bahwa kematian juga mencakup yang disebut kematian rohani karena dibelenggu oleh kuasa maut, yaitu dosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, anehnya orang-orang Yahudi ini terus penasaran sampai-sampai mereka bertanya, siapakah kamu ini sesungguhnya? Mereka bertanya itu pada ayat 53 bab 8 Injil Yohanes. Menurutmu siapakah dirimu? Para pembaca Injil Yohanes tentu sudah memahami kalau mau terbuka atas identitas Yesus sejauh diwartakan dalam Injil Yohanes, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa dirinya adalah firman Bapa yang kekal, bahwa Yesus adalah sang mempelai pria, bahwa Yesus adalah sang anak manusia, bahwa Yesus adalah pemberi karunia Roh Kudus, bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa, bahwa Yesus adalah Musa baru yang tidak hanya memberikan mana di padang gurun, tetapi memberikan tubuh dan darahnya sendiri sebagai makanan dan minuman, sebagai roti kehidupan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang-orang Yahudi tidak memahami pewahyuan diri Yesus itu karena mereka sudah tertutup. Mata mereka tertutup, hati mereka tertutup, hidup mereka tertutup terhadap pewahyuan diri yang menyatakan identitas Yesus. Justru karena itulah lalu mereka menyatakan bahwa Yesus ini kerasukan setan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, siapakah engkau?
Mengapa engkau mengatakan diri lebih besar dari Abraham? Yesus menegaskan dengan jawaban yang sangat jelas pada Yohanes bab 8 ayat 56. Bagaimana bahwa ia lebih besar dari Abraham yang benar-benar bersukacita bahwa Abraham telah melihat hari kedatangannya. Ayat 56 bab 8 Injil Yohanes menyatakan hal itu. Kita ingat dalam kitab Kejadian bab 15 dan 17 kisah tentang Bapak Abraham. Dalam Kejadian bab 17 ayat 17, Abraham menertawakan firman Tuhan ketika ia diberitahu bahwa ia dan Sarah akan mengandung seorang anak di usia tua mereka. Kata kerja bersukacita dalam Injil Yohanes menafsirkan tawa Abraham sebagai sukacita, bukan sebagai keheranan dan keraguan. Dan dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 13-16, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa depan kepadanya. Maka tersirat di sana bagaimana Abraham diberi perwahyuan tentang keturunannya yang akan datang sebagai Sang Mesias. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus yang juga menjadi keturunan Bapa Abraham dalam hal iman, harapan, dan kasih kepada Allah, dipanggil untuk belajar memiliki iman seperti Bapak Abraham yang taat setia pada kehendak Allah, bahkan ketika harus disertai dengan pengorbanan demi pengorbanan yang dituntut sebagai persembahan kepada Tuhan. Semoga hidup kita juga menjadi persembahan karena iman, harapan, dan kasih kita kepada Kristus yang hari-hari ini semakin dekat kita sambut dalam kisah kasih, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.